Ya, baik. Selamat siang para pembelajar BIPA sekalian. Bertemu kembali kita pada kesempatan siang hari ini. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, saya akan melakukan absen terlebih dahulu. Apakah Mas Adi sudah hadir di ruang virtual ini? Siap, saya sudah hadir. Oke, baiklah. Kalau begitu, langsung kita mulai ya. Materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini? Untuk materi siang hari ini, kita akan membahas subtema menyapa. Jadi nanti kita akan mengenali bentuk-bentuk sapaan dan ungkapan. Nah, untuk tagline pada siang hari ini tuh sebenarnya ya seperti yang sudah-sudah, yaitu mari belajar bahasa Indonesia. Karena kalian atau Anda-Anda di sini adalah pembelajar BIPA, maka tentu saja kita akan belajar mengenai dasar-dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya ada beberapa pertanyaan nih. Jadi soalnya hanya satu. Dari negara manakah ungkapan-ungkapan ini berasal? Nah, saya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada sekitar tujuh ungkapan. Mungkin Mas Adi mau memilih apakah Mas Adi tahu yang mana itu berasal dari mana dan artinya apa? Silakan Mas Adi. Wah, kebetulan saya tahu beberapa ini, Pak. Yang pertama ini sapaan dari bahasa Jerman. Kemudian yang kedua dari bahasa Indonesia. Yang ketiga ini dari bahasa Jepang. Kemudian yang kokun ini dari bahasa Thailand. Betul sekali. Selamat malam dari bahasa Indonesia. Siao ini dari bahasa Prancis atau Spanyol ya? Saya lupa. Kalau untuk yang ciao ini bahasanya adalah ciao dan ini artinya halo Ciao. dari Italia. Oh, Kemudian yang Italia. ya Ya, dari yang Prancis. terakhir ini ya kelihatannya Mas Adi tidak asing kan dengan kata-kata salamut karena hampir mirip dengan Salam, Pak. bahasa Indonesia. Artinya Ini selamat asalnya bahasa dari Tagalog ini. ya betul sekali bahasa Tagalog berasal dari Filipina. Ya jadi itu tadi contoh-contoh ringan dari ungkapan-ungkapan yang ada di berbagai bahasa. Ya terutama di bahasa yang akan kita pelajari, yakni bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, Mas Adi, silahkan Anda menyimak percakapan yang ada di layar ini. Saya beri waktu sekitar 2 menit, apakah cukup? Kalau bisa, mungkin bisa dilihat apa yang menjadi fokus utama pada bahasan pada siang hari ini. Silahkan. Mungkin sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup ya. Bagaimana? Apakah Mas Adi paham apa yang menjadi fokus utama pada pelajaran kita siang hari ini? Eh, Pada percakapan yang pertama ini fokus utamanya yaitu menanyakan kabar, menyapa dan menanyakan kabar. Kemudian yang kedua menyapa dan menanyakan kabar. Kemudian eh, mengungkapkan sesuatu karena harus segera pergi. Ya, betul sekali. Jadi dari dua percakapan ini, fokus utama kita adalah
bentuk-bentuk sapaan dan ungkapan dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan ini kita berfokusnya pada bentuk yang masih formal, karena memang pada dasarnya bahasa Indonesia itu ada bentuk formal dan informal. Akan tetapi karena kita masih di level IPA A1, kita akan berfokus kepada bentuk-bentuk dasar yang bersifat formal. Nah, dari contoh tadi, maka akan muncul tabel kosakata atau ungkapan yang terdiri dari beberapa eh, apa namanya jenis-jenis ungkapan. Untuk yang pertama ada ungkapan menyapa, seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, betul sekali. Bahwasanya di contoh tadi itu ada halo, hai, dan mungkin selamat pagi, selamat siang. Itu semua adalah bentuk-bentuk ungkapan menyapa. Kemudian yang kedua tadi ada ungkapan menanyakan kabar ya. Kalau bentuk yang paling umum itu bagaimana kabar Anda? Terus apa kabar? Dan juga bagaimana dengan Anda? Itu untuk menanyakan kembali dari si penanya tadi. Jadi penanya sudah memberikan pertanyaan, bagaimana kabar Anda? Kemudian Mas Adi menjawab, saya baik. Lalu Mas Adi mengulangi pertanyaan dengan, bagaimana dengan Anda? Nah, itu seperti membalas untuk menanyakan kabar. Kemudian yang ketiga ada ungkapan terima kasih, ya tentu saja untuk bentuk dasarnya yaitu terima kasih. Ke yang selanjutnya ada ungkapan minta maaf. Di sini ada permisi, maaf, dan mohon maaf. Kemudian yang terakhir ada ungkapan untuk berpamitan gitu. Yang pertama ada saya harus pergi. Kemudian yang kedua saya pamit. Yang ketiga sampai jumpa. Dan yang terakhir yaitu selamat tinggal. Mungkin dari ungkapan-ungkapan ini apakah Mas Adi ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Ya, ada Pak, pada poin ini ya. Ungkapan terima kasih ini kenapa hanya ada satu saja ya? Eh, dalam bahasa Indonesia sendiri itu untuk ungkapan terima kasih yang paling dasar itu adalah kata terima kasih. Sementara apabila ada contoh terima kasih banyak, terima kasih sekali, itu hanyalah seperti bentuk yang dilebih-lebihkan saja. Dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang dimana kita akan berfokus kepada pembentukan kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Begitu. Untuk yang kali ini kita akan membahas dasar-dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Mas Adi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Baik Pak, sudah dapat dipahami. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesuatu yang menyenangkan, tapi agak sedikit bagaimana ya? Kalau untuk siswa itu, siswa. Kalau untuk pembelajar itu sedikit mengerikan. Tapi tenang, ini saya tidak akan kemudian memberikan kalian soal lalu dinilai itu tidak. Kita di sini hanya akan berdiskusi ringan saja. Nah, ini dia. Lengkapilah percakapan-percakapan berikut ini. Nah, kan tadi Mas Adi sudah membaca mengenai bentuk-bentuk ungkapan yang ada itu kan. Mungkin yang pertama ini bisa dibaca kemudian langsung dijawab gitu Mas Adi. Baik Pak, saya ingin menjawab yang bagian Joko ini ya. Ya, betul sekali. Joko ini akan sampai ada buku lalu selamat sore Putu, apa kabarmu atau apa kabar? Jadi lanjut. Kemudian Putu menjawab, baik, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Lalu Joko juga menjawab, saya juga baik. Ya, bagus sekali Mas Adi. Mungkin begitu. Terima kasih sekali. Berarti sedikit banyak Mas Adi sudah paham begitu ya tentang ungkapan-ungkapan yang ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian
Coba Mas Adi jawab yang pertanyaan kedua dan ketiga sekalian dong, biar lebih paham. Baik, Pak. Susan eh, mengungkapkan kabarnya. Kabar saya biasa saja. Bagaimana dengan Anda? Kemudian Nita ini bisa menjawab kabarnya juga biasa saja atau mungkin kabar saya baik. Oh ya, baik. Dan Citra dengan Ganda. Citra menyapa dan menanyakan kabar dengan Ganda. Halo Ganda, apa kabar? Kemudian Ganda menjawab, sangat baik, terima kasih. Bagaimana dengan kabarmu? Ini seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Adi sudah menjawab. Berarti eh, untuk kegiatan pertama ini sudah terlaksana dengan baik dan saya sangat kagum sekali karena Mas Adi bisa menjawab dengan lancar begitu ya. Eh, jangan apa namanya? Jangan terlalu senang dulu karena masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu ya. Tapi tenang, semua kegiatan ini tidak akan menjadi beban karena kita akan berdiskusi. Sekiranya memang ada yang ragu atau kurang paham, mungkin bisa ditanyakan kepada saya. Begitu Mas Adi. Kemudian kita lanjut ke kegiatan kedua. Masih sama dengan kegiatan yang pertama. Akan tetapi ini kita lebih ke mengisi secara utuh ya. Mengisi secara utuh kalimat-kalimat yang belum lengkap dari soal yang ada gitu. Coba Mas Adi untuk yang nomor satu bisa dibaca kemudian dijawab. Baik, izin menjawab Pak. Yang nomor satu ini menanyakan kabar, menyapa dan menanyakan kabar. Hai, apa kabar Anda hari ini? Kemudian B menjawab, hai juga, mungkin bisa begitu. Atau hai, lalu diikuti dengan jawaban kabar tentang hari ini. Hai juga, kabar saya baik hari ini. Kemudian bisa juga diikuti bagaimana dengan mungkin begitu Pak. Ya, betul sekali. Kemudian untuk yang kedua ini akan saya bahas saja ya. Untuk yang kedua dan ketiga sebenarnya sama saja sih. Saya langsung ambil yang nomor dua. Saya baik hari ini. Bagaimana dengan Anda? Nah, untuk yang B ini bisa kemungkinan itu menjawab dia kabarnya juga baik. Kemudian dia akan mengatakan, oh, kabar saya juga baik. Namun apabila kondisinya sedang tidak baik, maka dia akan menjawab, aduh, kabar saya sedang tidak bagus atau aduh, kabar saya buruk. Mungkin bisa menjawab seperti itu. Jadi untuk menjawab kabar itu bisa dua kemungkinan. Mungkin kabar dia memang baik atau kabar dia sedang tidak baik atau buruk. Oh, atau malah kemungkinan yang ketiga, kabar dia biasa-biasa saja. Gitu. Kemudian kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Nah, coba Mas Adi dengan temannya bisa melakukan praktik mandiri tentang percakapan-percakapan tadi. Nanti eh, akan ada kegiatan terakhir yang dimana kita akan berfokus mencakup seluruh kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk melaksanakan diskusi. Silahkan Mas Adi.
Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk praktik-praktik kecil dengan teman sebaya gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan yang terakhir atau kegiatan 4. Nah, pada kegiatan 4 ini nanti akan saya kirimkan mengenai sebuah percakapan. Nah, percakapannya bisa jadi seperti ini. Nah, akan saya tunjukkan atau tampilkan contoh percakapan dari dua orang. Nah, di dalamnya ini tentu pasti akan banyak sekali mengandung ungkapan-ungkapan yang ada yang telah kita bahas-bahas sebelumnya, seperti itu. Lah, tugasnya apa ini? Tugasnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tenang, kita tidak langsung kemudian mengerjakan pada saat ini juga dan harus selesai hari ini tidak. Karena untuk beban materi sendiri akan lebih banyak dalam banyaknya kalimat gitu ya. Lebih banyak di percakapannya. Seperti contoh tadi, itu hanya contoh saja. Untuk soalnya nanti akan saya kirim di grup WhatsApp. Mungkin bisa kalian tuliskan ya kalimat-kalimat yang ada di dalam percakapan tersebut yang dimana itu mungkin oh kalimat ini masuk ke ungkapan menyapa kemudian oh kalimat ini masuk ke ungkapan minta maaf ya. Jadi nanti kalian akan memisahkan bentuk-bentuk ungkapan yang ada pada contoh percakapan yang sudah diberikan saya di grup WhatsApp nanti ya. Untuk pengumpulannya nanti bisa menggunakan Google Drive, kemudian bisa dikirimkan melalui email saya gitu ya. Mungkin bisa melakukan apa namanya koordinasi dengan ketua kelas atau yang ditunjuk sebagai koordinator. Nanti kalian bisa mengumpulkan bentuk jawabannya saja, bentuk tabel seperti ini. Dan sudah diisi dengan kalimat-kalimat sesuai dengan jenis-jenis ungkapan yang ada, gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mas Adi terkait tugas yang saya berikan ini? Izin bertanya, ini khususnya di besar individu atau secara kelompok? Bagaimana Mas Adi bisa diulangi? Untuk tugas ini dikerjakan secara individu atau kelompok. Untuk tugas jangan lupa dikerjakan secara individu ya. Dan jangan lupa nanti untuk filenya atau untuk apa namanya dokumennya itu diberi nama dan nomor absen sehingga saya tidak keliru dalam melakukan penilaian begitu. Baik Mas Adi, seperti itu. Baik, Ada yang Pak, ingin? cukup jelas. Terima kasih sudah cukup jelas, Pak. Oke, baik. Saya rasa mungkin dari saya cukup ya, cukup segini saja. Baik. Karena ya kita masih awal-awal bertemu seperti itu kan, dan kita masih membahas apa namanya dasar-dasar ungkapan atau dasar-dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tata bahasa baku bahasa Indonesia. Seperti itu ya Mas Adi. Mungkin bisa dipersiapkan untuk membawa buku catatan atau mungkin jika kita masih harus virtual lagi bisa menyesuaikan seperti itu ya. Untuk materinya ya besok akan saya siapkan seperti apa dan juga akan dilaksanakan apakah secara daring atau secara rolling. Maksud saya luring, mohon maaf gitu. Baik, demikian pertemuan pada siang hari ini Mas Adi dan juga teman-teman pembelajar BIPA semuanya. Salam sehat, semangat belajar bahasa Indonesia. Karena
untuk mempelajari suatu bahasa, kita harus mencintai budaya yang ada dalam bahasa itu. Benar. Demikian pertemuan pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, baik secara lisan maupun tindakan, begitu ya. Karena namanya juga masih pertemuan awal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.